Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, sahabat Maxtrend. Gimana nih hari ini? Jadi eh saya tahu lah kalian udah ditipu lah, walaupun ada sebagian yang diuntungkan. Tapi untuk teman-teman yang dirugikan atau yang ditipu dari permainan seperti ini, orang yang dapat keuntungan dari permainan seperti itu adalah dari uang-uang kalian yang ditipu, yang dimana mereka bagi persenan dengan si komplotan. Komplotannya siapa bang? Nggak tahu. Saya pun nggak tahu. Kalau kalian tanya saya nggak tahu juga. Tapi kalau kalian bertanya, bang, jadi gimana bang? Kejelasan uang kita nih yang ditipu, saya bisa jawab. Simpel aja jawabannya. Kalian bisa ikutin untuk saran dari uh, orang yang berkomentar di konten saya sebelumnya. Begitu, yaitu dari Abang Mister Pejuang Receh. Yaitu apa? Laporkan para leader ke polisi biar diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Gitu guys. Ya, jadi kalian kalau mau minta pertanggungjawaban ganti rugi ataupun mau uang kembali, itu kalau saran dari saya kan nggak mesti harus nyari komplotannya, karena itu terlalu jauh ke atas. Maksudnya gimana? Ya kita nggak tahu teman-teman siapa yang dalang dari permainan seperti ini, yang buat aplikasi investasi bodong seperti ini. Itu kita tidak tahu orangnya siapa. Saya pun nggak tahu juga. Kalian mau tanya sama polisi pun nggak tahu tuh, karena mereka para pelaku ini itu nggak memunculkan diri gitu. Yang memunculkan diri itu siapa? Yaitu leader kalian yang datang ke kampung kalian, ataupun bisa jadi tetangga samping rumah kalian yang mengajak kalian. Nah, jadi saya tahu keresahan kalian, harap-harap cemas kalian itu saya tahu teman-teman. Untuk para korban, karena kasus seperti itu bukan sekali dua kali di Indonesia, itu bukan sekali dua kali. Kalian itu korban penipuan investasi bodong yang untuk kesekian kalinya gitu. Dan saya yakin dari kasus yang kali ini itu bukan hanya yang korban ketipu ratusan ribu, ratusan juta, jutaan, bahkan mungkin sampai miliaran, mungkin ada lah ya. Mungkin teman-teman yang nafsu dengan aplikasi ini pengen cepat kaya tapi jalurnya salah. Pengen investasi, mau jadi investor tapi jalannya salah. Yaitu terjun ke suatu aplikasi yang menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, yang dengan cara cepat tanpa kerugian, atau aliasnya ini investasi bodong yang dimana akan memakan banyak korban. Kalau kalian bilang, bang, tapi kok dulu ada tuh testimoni penarikan uang, dicairkan uang masuk ke rekening, ke e-wallet ataupun ke rekening para pemain yang terdahulu. Iya, saya kan udah katakan guys dari kemarin, kalau aplikasi semacam ini itu menguntungkan orang yang join di awal. Uangnya dari mana? Uang adalah dari orang-orang yang ditipu kayak kalian. Gitu guys. Jadi saran saya nih untuk teman-teman nih, laporkan para leader masing-masing, karena seperti itu. Karena kenapa? Udah jelas, leader kalian itu dapat persenan ketika kalian melakukan deposit, ya kan? Makanya dalam permainan seperti itu sangat ditekan para kalian itu untuk mencari member baru yang berdatangan. Karena kenapa? Dalam permainan seperti ini, kalau kalian berhasil menjerumuskan orang, mengundang orang, menjerumuskan orang ya, itu kalian dapat keuntungan dari si aplikasi ini, si komplotan itu. Dia dapat banyak, kalian dapat sekian persennya aja tuh dari depo teman kalian yang kalian ajak gitu. Makanya dalam permainan seperti itu, kalian yang merasa korban, kalian minta pertanggungjawaban sama leader kalian. Uang kalian ada beberapa persen di dia, entah itu dia pakai atau udah dipakai atau belum, minta pertanggungjawaban aja. Karena logikanya gini juga, kalau nggak karena dia yang mengajak kalian nggak akan pernah tahu ya kan, dengan aplikasi busuk yang satu ini, yaitu Maxtrend, yang dimana aplikasi ini menjanjikan keuntungan dengan cara dengerin musik, ya kan, bagi-bagi sembako, ada kantor.
Nah itu kan semua modusnya saja, ya kan? Wah, dengerin musik nih sekarang nih bisa jadi investasi gitu. Saya dari awal tahu aplikasi Masterin ini ya teman-teman, itu ngakak teman-teman ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau orang ya main investasi itu biasanya kayak kripto, emas, bitcoin, ethereum, kripto ya kan, atau saham, reksadana, obligasi. Tapi ini kok musik, bos? Kalian ngapain? Musik itu kalian investasikan gimana sih ceritanya? Aduh, kayak lucu aja gitu. Ya biasanya orang kan saham, kripto, emas, reksadana, obligasi, kayak gitu ya kan. Ini kok musik? Udahlah, ya seperti yang saya katakan tadi, kalau mau uang balik pada saat ini, kalau kalian berharap aplikasinya itu mau bayar kalian, itu saya rasa udah nggak mau lagi, karena si komplotan tidak mau buka jalur untuk penarikannya begitu, karena dia udah nggak mau ngirim ke rekening kalian. Mereka mending kabur, bawa uang kalian, lebih banyak untungnya ketimbang membayar kalian lagi begitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, logikanya minta pertanggungjawaban sama leader kalian lagi di atas kalian, itu aja logikanya guys. Kalau dia bilang saya juga ketipu nih, saya juga ketipu, bodoh amat, silakan dia urus sama leader di atas dia. Urusan kita berdua bang ya. Aku ketipu gara-gara abang yang ngajak, abang ketipu atau gimana pun ya itu urusan abang sama di atas abang gitu. Kalau atasan abang kena tipu ya minta sama atasannya lagi. Kalau seperti itu guys, itu pasti akan ketebak siapa orang yang paling di atas, ya kan? Logikanya gitu aja. Karena sistem seperti itu sistem ponzi, berantai-rantai, segitiga ponzi. Permainan seperti ini tuh nggak bisa kalian berdiri sendiri, kalian pasti punya yang namanya upline atau leader. Kalau kalian mau menjerumusin orang, kalian pasti punya yang namanya bawahan kalian. Dan juga kalau kalian ngajak orang dan orang ketipu, orang itu ketipu, ya gimana? Kalian harus tanggung jawab. Kalau kalian mau bertanggung jawab, kalau kalian mau ditanggung jawabi oleh leader di atas kalian, kalian harus siap mempertanggungjawabkan orang yang diajak di bawah kalian. Gitu. Jadi inilah ya efek dari main investasi bodong yang tidak terdaftar di regulasi di Indonesia, OJK. Kalian sosokan main, pengen cepat kaya, ya kan? Modali dengan cara minjam lah, pinjol lah, pinjam di bank, jual aset, jual rumah, jual tanah, cemplungin ke Mestren, dan berharap mau bisa dapat yang lebih banyak, bisa digantikan berlipat-lipat. Ujung-ujungnya apa? Rumah udah terjual, tanah udah terjual, mobil udah terjual, pinjaman udah banyak terpinjamkan, terus hidup hanya untuk membayar itu, kalau nggak disita untuk jaminan. Nah makanya kalau mau investasi harus belajar dulu, jangan tergiur-tergiur aja. Kan saya sering katakan kalau mau terjun di investasi-investasi di digital, itu teman-teman harus belajar dulu apa yang ditawarkan gitu. Kalau dia menawarkan nggak masuk akal, kan ini udah jelas nggak masuk akal. Investasi musik, apa yang kalian cari di musik itu? Kan lelucon itu semua teman-teman. Makanya belajar dulu, saya sarankan seperti itu dari dulu ya. Jadi silakan minta pertanggungjawaban sama leader di atas kalian masing-masing, seperti itu aja saran saya begitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar, ketik-ketik saja nanti kita bahas, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.